Pak Amir terkait dengan KPK. Apakah mungkin nih ya membuat larangan-larangan bagi-bagi hadiah? Ya, terima kasih Pak Mahmud. Pak Mahmud gini, jadi setiap saat ada momen-momen tertentu KPK biasanya bikin edaran juga dengan ini. Dan pas Lebaran, Idul Fitri, pas Natalan, pas apa, kita selalu bikin edaran tuh seluruh pejabat-pejabat itu. Satu, jangan menerima, gitu kan ya, karena sifatnya nanti kalau menerima akan menjadi gratifikasi gitu di sini ya ini. Lalu yang kedua adalah yang itu yang belum mungkin gitu kan ya ini, melarang atau seruan untuk tidak memberi sesuatu kepada apa namanya itu pada masyarakat umum dengan tujuan-tujuan tertentu gitu kan sini ya ini. Tapi kan kita juga harus mendefinisikan dulu seperti apa gitu kan kira-kira ya. Jangan sampai juga kalau sifatnya terlalu umum nanti akhirnya KPK di sana oh, berarti nggak boleh ngasih juga ya sekarang gitu kan. Padahal kita tahu bahwa ajaran agama juga bahwa di apa namanya itu ditugaskan bahkan gitu kan orang di atas lebih baik daripada orang di bawah kan gitu ya, memberi sesuatu itu menjadi apa istilahnya menjadi alasan juga kan gitu kan sini ini. Tapi saya setuju Pak, dalam hal ini pada saat tertentu yang kita lihat cenderung gitu sini orang memperlihatkan bahwa ya tadi mungkin kalau tidak ria apalah namanya gitu kan ya ingin dilihat dan lain-lain gitu sini. Tapi nanti kita coba Pak dilihat beberapa mungkin tidak secara langsung memungkinkan gitu kan ya dalam bentuk-bentuk kampanye dan lain-lain itu bisa saja. Dan saya setuju istilahnya apa turn from the top gitu kan ya ini ya. Kalau di atasnya sudah tidak pernah lagi berperilaku hal-hal yang sifatnya korup ataupun apapun namanya, yang bawah juga akan ngikut-ngikut tuh. Tapi kalau dicontohkan oleh atasnya yang hal-hal yang sifatnya korup dan lain-lain itu dilakukan, yang di bawah juga ngerasa nggak apa-apa juga ternyata gitu kan seperti itu ya. Jadi tadi salah satu mungkin komitmen pemimpin dan lain-lain itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu kan sini ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ya NPWP tadi kan Pak ya, nomor piro, wani piro kan gitu kan. Masyarakat juga sudah permisif ke situ gitu di sini. Ini menjadi keluhan hampir seluruh teman-teman di partai politik gitu kan sini ya ini. Yang belum jadi apalagi yang udah jadi juga sama Pak gitu kan. Pak Wawan kalau saya ke daerah untuk ketemu dengan konstituen gitu kan sini ya ini dalam reses dan lain-lain, yang dilihat adalah tadi Pak, bawa apa ke sini gitu kan sini. Bukan bawa visi misi program bukan gitu kan. Bawa barang apa, bawa uang berapa, bawa amplop setebal apa. Masyarakatnya sudah kayak gitu di sini. Nah, oleh sebab itu, apa yang ada di dalam SIPP salah satunya tadi, Sistem Integritas Partai Politik itu, sebenarnya ada 5 hal di situ Pak. Nanti bisa Bapak bisa baca lagi, Ibu bisa baca lagi di e-learningnya KPK tadi di situ. Yang pertama adalah, tidak semua partai punya sistem rekrutmen yang baik. Yang kedua, tidak semua partai punya sistem kaderisasi yang baik. Tidak semua partai memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dengan baik. Lalu kode etik, dan terakhir adalah demokrasi internal. Ini yang 5 hal ini yang kita dorong pada partai politik. Supaya apa? Ya tidak seperti sekarang Pak. Sebelumnya kita tahu mereka tidak pernah berbau politik, tiba-tiba jadi caleg gitu kan ya ini ya, calon legislatif gitu kan sini ya, atau jadi kepala daerah. Kemampuan apa yang dia bawa gitu? Gak ada gitu kan. Yang ada adalah tadi, karena dia idol kan gitu kan sini ya ini. Orang lebih mengenal dia daripada mungkin yang teman-teman di partai yang sudah berjibaku dari awal, misalnya kayak gitu sini. Satu mungkin sistemnya tadi, yang kedua dari partai politiknya juga tidak ada tadi sistem kaderisasi, sistem rekrutmen yang baik gitu di sini. Nah ini yang kita dorong sebetulnya dalam SIPP ini supaya orang itu mengenal seseorang calon legislatif atau calon kepala daerah itu karena memang sehari-harinya udah kelihatan gitu di sini, bukan tiba-tiba nongol gitu di sini ini. Nah harapannya seperti itu. Karena saya juga dapat banyak teman saya juga di partai politik mengatakan, saya minim sekali Pak Wawan. Iya, itu minim karena udah
dikenal masyarakat, aduh berjibaku dari itu sini. Tapi bagi orang-orang yang baru gitu kan sini ini, untuk mengenalkan diri itu ya sulit, bukan hanya butuh setahun 2 tahun, mungkin berpuluhan tahun bisa dikenal oleh masyarakat lewat organisasi, lewat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain itu. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Nah sekarang kan dengan sistem yang sekarang tiba-tiba naik ke atas, gitu kan. Yang teman-teman yang dari bawah pelongo aja kan gitu kan sini ini. Diajak nggak punya duit, ya udah diem aja kayak gitu intinya. Nah harapannya tentunya dengan partai politik bisa mengimplementasikan sistem integritas partai politik dengan baik gitu di situ, maka harapannya ke depan kalau itu bisa dijalankan ya ditambah lagi dengan bantuan bantuan dari pemerintah ya, bantuan dana politik untuk partai politik dari pemerintah ya diharapkan itu bisa mengurangi beban finansial dari partai politik, kemudian masyarakat juga melihat calon-calon yang memang sudah dikenal sebelumnya gitu sini ini. Kalau permisivisme dampak dari pemilu serentak mungkin nanti kita usulkan Pak, boleh, karena kalau di pencegahan itu ke sistem, kalau ini kan ke sistem berarti kan ini di sini. Kalau kita ke individu, tapi nanti kan kita ketemu juga dengan teman-teman pencegahan, nanti saya coba diusulkan supaya ada kajian khusus mengenai dampak pemilu serentak terhadap permisivisme ya money politik lah gitu kan, kira-kira seperti itu ya sini. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Amir atau tadi silakan. Ya, silakan. Silakan Pak Amir. Tadi juga sebetulnya bisa sedikit menjawab juga tadi ya pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan apakah bisa ataukah mungkin begitu narasi akhirnya bisa menang daripada orang yang membawa nasi begitu ya. Jadi ada banyak-banyak kolaborasi. Karena tadi kalau tadi tidak saya lihat di slide-nya Pak Amir juga menjelaskan bahwa sosialisasi juga bisa juga memenangkan hati masyarakat kan Pak, bukan cuma sekedar money politik. Ya, benar Mbak Daniar. Saya mengutip pernyataan Pak Strisno tadi, karena Pak Strisno menyinggung buku Politik Uang itu, ya Polgaf UGM. Di buku itu, Profesor Edward Aspinall, Sukmajati dan kawan-kawan itu yang nulis, kalau dibaca, sebenarnya intisarinya itu 3 yang disarankan Prof. Edward Aspinall untuk mengatasi politik uang. Satu, perbaikan sistem dan regulasi penyelenggaraan pemilu, termasuk perbaikan sistem di internal partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum. Orang bayar vote vote buying gitu karena penegakan hukum yang ditemukan di beberapa tempat rendah. Jadinya politisi caleg terjebak dalam namanya prisoners dilema tahanan. Saya melakukan itu karena khawatir pesaing saya juga melakukan itu. Kalau saya pasif maka pesaing saya akan lebih aktif dan dia dapat benefit daripada saya. Prisoners dilemma. Dan ketika sudah berpacu antara para kandidat tadi saling kanibalisme untuk berkejar-kejaran vote buying, ternyata penegakan hukumnya rendah. Ya ternyata tidak diapa-apakan misalnya oleh pengawas pemilu setempat atau tidak diapa-apakan di internal partai politik. Itu yang kedua menurut Profesor Edward Aspinall di buku itu. Yang ketiga edukasi voter ternyata. Jadi forum kita hari ini setidaknya mana yang bisa kita intervensi dari 3 masalah yang ditemukan Prof. Edward Aspinall di kajian itu. Apakah kita mau improve perbaikan tata kelola parpolnya, termasuk juga penyelenggaraan pemilu yang tentunya ranahnya di KPU, di eksekutif dan legislatif, tapi juga yang kedua penegakan hukum di KPK bisa di situ kalau ternyata sumber vote buying-nya adalah bersumber dari pengumpulan dana-dana ilegal misalnya, dan penegakan hukumnya harus kuat, Bawaslu-nya kuat, Panwaslu-nya kuat, dan KPK-nya kuat. Dan yang ketiga edukasi voter. Jadi dari 3 masalah itu yang sebenarnya mana domain KPK yang bisa kita intervensi. Mudah-mudahan terjawab Pak Srisno. Dan sepertinya menjawab Pak Ahmad Nur Hidayat juga tadi itu. Baik, ya. Oke. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Pak Andi. Karena tadi ada pertanyaan juga soal regulasi kampanye lah, mungkin bisa sekalian juga dijelaskan di sini, yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Pak Sutriyono, dan sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan soal itu, caleg sosialisasi mandiri dengan uang yang cukup banyak, bagaimana pelaporannya, dan tadi juga ada pertanyaan lagi dari Kabupaten Malang, soal kalau misalnya ada keluarga bacalek memberikan bantuan, misalnya renovasi TPQ gitu ya, lalu itu masuk kriteria yang mana tuh, itu boleh atau tidak begitu, silakan Pak Andi. Ya. Berondong ya biar sekalian. Berondong ya, di Berondong. Terima kasih Mbak Daniel. Pak Sutriyono, ya
Sebenarnya itu tadi mancing dana kampanye. Dana kampanye itu bagian dari kampanye soalnya. Nah, terkait dengan kampanye ya, memang untuk yang lalu ada beberapa kriteria, misalkan ada kegiatan lain yang dibolehkan secara aturan perundang-undangan. Itu memang ada batasan-batasan rupiahnya. Misalkan beli topi dan lain-lain lah. Nah, tetapi untuk kegiatan yang di luar dari ini seperti kayak metode lain ya, seperti tatap muka dan pertemuan terbatas itu jelas ya, pertemuan seperti inilah ya. Hal-hal yang pengeluaran itu udah jelas ya, konsumsi, transport misalkan dan sebagainya. Nah, memang itu nanti akan kita atur agar seluruh partai politik juga dalam rangka kesetaraan, ini kesetaraan seluruhnya, jangan sampai juga melebihi dari angka atau rupiah yang ditetapkan dalam peraturan kampanye. Ini sedang dibahas Pak Triyono. Nah, kemudian berkenaan yang lain, memang kampanye-kampanye ini menjadi bagian penting karena apa? Kondisi 75 hari ini agak berbeda dengan kondisi 180 hari yang lalu. Nah, ini boleh dibilang tadi yang Pak Sekjen bilang, benar, tahun lalu itu kalau Pak Sekjen tadi bilang tertutup seluruhnya ketika kampanye antara jurukamnya Pilpres gitu ya. Lalu beliau-beliau ini juga jurukamnya partai politik dan juga mencalekkan diri ketika DPR. Nah, ini memang yang sedang kita kaji Pak Sekjen, supaya apa? Kondisi-kondisi ini tidak dalam arti para caleg-caleg itu menjadi seolah-olah tertutup dalam sisi publikasi dirinya dan juga partai politik itu sendiri. Ini yang sedang dibahas. Nah, kemudian kaitannya dengan anggota atau tadi sumber dana kan adalah dari anggota partai politik, salah satunya. Nah, di dalam undang-undang khususnya bentuk uang, kalau barang dan jasa langsung di pelaporannya dicatat. Ada bukti kwitansinya disesuaikan dengan tanggalnya. Ya, kalau kita akuntansi sederhana lah, buku kas umumnya seperti itu. Nah, ketika uang itu harus dicatat ke dalam rekening khusus dana kampanye. Ya memang kalau dipikir, wah sulit dong nih. Ya, sekarang secara undang-undang diaturnya seperti itu. Seluruh sumbangan berbentuk uang dicatat dulu di dalam rekening khusus dana kampanye. Baru nanti dipergunakan ya oleh partai politik, misalkan saja ada calon yang ada 10 ya, kalau DPR kan sampai 10 misalkan. Nah, seluruhnya menyumbang misalkan, ya itu catat dulu ke rekening khusus dana kampanye Partai Gelora. Baru nanti DPP misalkan di DPR ya, atau di provinsi atau kabupaten kota yang mendistribusikan nanti dicatat. Nah, itu yang akan dilakukan nanti, dan kemudian pada saat laporan awal dana kampanye maupun laporan penerimaan itu ada laporan yang berbentuk satu dari partai politiknya. Nah, nanti terakhir, nanti ada beberapa tuh LADK 1, LADK 2 gitu ya. Terakhirnya adalah laporan khusus anggota, bakal calon anggotanya. Nah, itu yang nanti harus dilaporkan. Pertanyaannya, bisa nggak nihil Pak Andi? Ya silahkan. Kalau memang tidak menyumbang gitu ya, tapi tanda tangan gitu kan. Nah, ini yang waktu pemilu 2019 itu sudah diterapkan. Nah, sehingga kepentingan anggota partai politik untuk melaporkan, walaupun itu nihil, itu juga menjadi bagian penting. Kalau misalkan tidak seluruhnya, makanya juga menjadi catatan juga. Karena nanti kan kantor akuntan publik yang akan mengaudit seperti itu. Tapi kita akan disampaikan di sosialisasi bahwa seluruhnya apabila memberikan dana kampanye dalam bentuk uang, silahkan dimasukkan ke dalam RKDK. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak menyumbang? Ya, saya sudah nihil. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, yang ketiga. Untuk merenovasi, misalnya bentuk merenovasi bangunan dan lain-lain, itu masuknya seperti apa tuh Pak Andi? Ya. Masuknya kemana nih? Jadi nanti di dalam sistem dana kampanye, kita ini kayak mirip-mirip Kementerian Keuangan, bikin akun Pak. Jadi kalau yang sifatnya beli proyektor, LCD, komputer, itu nanti ada tuh akun-akunnya. Ya, jadi ada hal yang nanti akan kita bikin, dicatat. Jadi nanti seluruh partai, contoh yang tadi disampaikan oleh penanya di chat, bahwa bagaimana kalau renovasi, ya itu nanti ada kriteria seperti itu. Bahkan kalau di Papua ya, pesta, ini mohon maaf ya, kalau misalnya di Papua kan pesta babi ini, bakar babi, batu ya istilahnya, bakar batu. Pertanyaan, itu dicatat di mana? Ya kan, kalau tadi renovasi rumah, tapi ini itu seperti apa? Itu nanti kita akan
klaster di pedoman teknis. Jadi tidak perlu khawatir Ibu dan Bapak, memang ini akan berkembang karena pemberian yang namanya sumbangan itu bisa jadi dalam bentuk barang, ya bukan bisa jadi sih sebenarnya Pak Tri, dari pemilu maupun pilkada barang itu paling banyak. Barang itu paling banyak pokoknya. Nah ya kalau jasa ya lagi pertemuan terbatas ada organ tunggal atau apa ya itulah. Tapi kalau barang itu banyak. Nah oleh karenanya hal-hal itu nanti kita akan klaster. Jadi nanti kalau kita berupaya yang namanya laporan dana kampanye menganut sistem akuntansi, tapi ya sederhana, semua orang pahami. Kalau kita mau nganut sistem akuntansi yang sebenarnya, wah pada pusing semua. Nah oleh karenanya nanti gambarannya adalah ketika laporan awal dana kampanye, bentuk barang, uang, dan jasa itu yang akan dipublikasikan di info publik KPU, info pemilu, kira-kira seperti itu. Sehingga masyarakat juga akan dapat melihat, partai dapat melakukan secara transparan. Nah, tapi kalau yang tadi ditanya, itu yang akan nanti kita tambahkan di akun-akunnya. Karena memang banyak hal sih yang baru-baru yang kemudian kemarin kita rapat untuk bagaimana menuangkan item-item atau akun-akun agar memudahkan partai politik di dalam menginput sidakam. Nah, jadi kalau udah nginput sidakam nggak usah bingung lagi ketika ini udah ada kode-kodenya semuanya. Udah langsung masuk di dalam akun-akun itu di laporan keuangan. Nah, kira-kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas. Ya, silakan, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita kali ini. Boleh minta bantuan, tolong? Enggak. Pertanyaan saya tuh sederhana aja nih. Kalau seorang caleg atau seorang calon kepala daerah berhutang untuk dana kampanye, kok ketawa? Berhutang untuk dana kampanye. Nah kemudian setelah dia jadi, dia cicil itu utang, sah kan ya? Dia cicil itu utang, tapi kalau itu diperiksa nggak nanti pencicilan utangnya itu dana dari mana gitu? Karena ada, saya nggak ini saya cuman berpikir tuh begini, saya terus terang saya nggak maju di 2024 ini, nggak maju. Karena nggak sanggup saya begitu, nggak sanggup. Misalnya ada contoh yang sekarang hangat di publik. Untuk APBD-nya itu sekitar 87 triliun, itu hutangnya 50 miliar. Ini contoh yang di publik gitu ya. Bagaimana untuk yang APBN-nya sekitar 2.000-an triliun. Mungkin harus berhutang kira-kira 1,5 triliun gitu. Kalau deretnya itu deret sederhana lah ya gitu. Nah gimana nanti membayar hutangnya yang sebesar itu gitu. Jadi mengerikan juga nih sistem pemilu kita ini. Kepada sistem kita ini mengerikan gitu. Nah kira-kira bagaimana tanggapan dari bapak-bapak nih, pencerahan untuk kita gitu. Karena kan mungkin kita di sini berhak untuk begitu Pak. Minta maaf. Baik. Ya, terima kasih. Oke, satu penanya terakhir silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPN Partai Gelora. Jadi kebetulan kita juga
lama di DPR ya. Waktu itu kita banyak memberikan asistensi di Komisi Hukum, di Komisi 3. Kaitan dengan pemberantasan korupsi ini kan sudah seperti lingkaran setan, Pak. Ya. Jadi eksistensi KPK ini kan sudah hampir 2 dekade ya. Sudah lebih dari 2 dekade. 2002 itu KPK hadir di negeri ini. Kepentingannya adalah untuk memberantas dan juga memberikan pencegahan supaya korupsi itu mungkin tidak bisa hilang, Pak, tapi turun secara drastis. Baik, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya mungkin berbeda dengan teman-teman yang sudah ada, ya, karena lebih fokus kepada dana kampanye. Tapi yang saya ingin pertanyakan lebih fundamental dari itu adalah, ini kita sistemnya itu kan sistem demokrasi di mana salah satu pilar utamanya itu adalah partai politik. Karena partai politik ini adalah instrumen untuk menghantarkan tokoh-tokoh politiknya, tokoh-tokoh partainya menjadi tokoh publik, menjadi pemimpin pada level legislatif maupun pada level eksekutif. Nah, selama ini ya yang kita dengar itu korupsi itu paling kuat itu di ranah politik ya. Apakah itu di level pusat ya maupun di level daerah. Jadi pasien KPK menurut saya paling banyak itu adalah dari partai politik. Ini harus kita akui, Pak. Baik itu menjabat di lembaga legislatif maupun di eksekutif, pusat maupun daerah. Nah, adakah sebuah blueprint KPK dari perjalanan panjangnya ini, 2 dekade ini, membuat satu rumusan bagaimana korupsi politik ini kita sudahi, Pak. Kaitan dengan political financing ya, pendanaan kampanye. Mungkin kita bisa belajar dari beragam negara. Ada yang menggunakan sistem yang liberal, ada juga yang menggunakan sistem yang lebih ketat dibiayai oleh negara, seperti di Eropa Barat gitu kan. Nah, Indonesia ini itu kontrol terhadap penggunaan dananya ya, itu mengarah kepada ingin mengontrol secara ketat seperti penggunaan ketika dana itu diberikan oleh negara, tapi sumber pendanaannya itu tidak di-cover dari negara. Ya kan? Hanya diberikan batasan-batasan. Kayak tadi saya melihat ya, jadi ada banyak pelaporan yang harus diberikan kepada penyelenggara. Kalau ada pelanggaran maka kemudian dikenai punishment. Pertanyaannya adalah, ini kan bukan uang negara, ya kan? Sumber pendanaan ini sebagian besar itu adalah dari para anggota, dari para caleg, dari partai politik, atau mungkin dari para sumbangan-sumbangan yang berupa perseorangan maupun korporasi. Tapi kita diberikan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dana kampanye. Mungkin kalau uangnya dari negara, Pak, ya seperti penggunaan birokrasi gitu ya, yang semuanya itu 100% menggunakan dana APBN, maka kinerjanya pun itu juga harus dipertanggungjawabkan berupa laporan keuangan negara. Tapi ini sumber dananya tidak dari negara, tapi kita wajib memberikan laporan dan manakala itu ada pelanggaran, kita dikenai punishment. Baik. Apakah ini sebuah pendekatan yang wajar menurut saya? Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu langsung kita jawab pertanyaan yang pertama tadi, Pak. Langsung dari Pak Wawan, silakan. Utang. Ya. Secara pribadi ya berhutang boleh-boleh aja kan, silakan aja selama dia bisa melunasi gitu kan sini. Tapi gini Pak, hasil kajian KPK, lagi-lagi hasil kajian KPK di 3 pilkada yang serentak ya, beberapa tahun yang lalu ya, 2016, 2017, 2018 gitu, itu sini. Nah, 3 kali pilkada kita melakukan survei kepada calon kepala daerah yang kalah.
Dengan harapan kalau yang kalah mah ya semuanya diomongin gitu kan ya ini ya. Asal jangan dilebay aja ditambah-tambahin kan gitu sini. Tapi kita kan punya metodologinya gitu sini. Kira-kira yang berlebihan ya udah di-cut misalnya gitu sini. Tapi Pak, dari 3 survei yang dilakukan kita di 3 pilkada tersebut itu konsisten gitu di sini ini. Bahwa hampir di atas 70% Pak, calon kepala daerah itu harta kekayaannya tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan pada saat dia mengikuti pilkada, mungkin dari kampanye dan lain-lain di sini. Jadi dia punya hartanya, kan kita punya LHKPN-nya ya Pak ya ini. Ada bahkan yang LHKPN-nya cuman katakanlah cuma 100 juta gitu kan, tapi pengeluarannya sampai berapa puluh miliar dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, itu yang nutupin siapa? Kan gitu ya Pak. Anda punya harta cuma segini, tapi pengeluaran di dalam kampanye kemarin sekian puluh miliar misalnya gitu di sini. Siapa? Hampir 80% Pak menjawab bahwa yang mereka didanai oleh pihak ketiga. Ya tadi itu Bapak, itu kan sini ini. Masalahnya adalah apakah dengan pihak ketiga tadi membantu dia untuk menjadi calon kepala daerah itu gratis? Dalam politik tidak ada makan siang yang gratis kan gitu kan sini ini. Semua pasti ada sesuatunya di belakang itu sini ini. Dari sekian banyak jawaban mereka